Raja Pedang, Jilid 13 Episode 2. Karya Asmaraman S. Ho Ping Ho. Plak. Tangan kiri Tan Hok yang berjari panjang besar itu berhasil mencengkeram tangan Beng San yang kecil sehingga 5 pasang jari tangan saling genggam. Beng San merasa betapa dari tangan Tan Hok mengalir hawa panas melebihi api. Otomatis tubuhnya menyambut hawa ini dengan hawa yang luar biasa kuatnya, sehingga tangannya yang dicengkeram kini terasa dingin sejuk. Hebat sekali akibatnya, Tan Hok seketika menjadi kaku tubuhnya, masih tetap berdiri dengan tangan kiri mencengkeram tangan kanan Beng San, matanya melotot kemerahan dan kini sekujur tubuhnya menggigil seperti orang terserang demam. Tangannya yang mencengkeram tangan kanan Beng San seperti lengket dan tak dapat ditarik kembali, sedangkan dari tangan anak kecil itu mengalir hawa yang dinginnya melebihi bukit es. Makin lama tubuh Tan Hok makin menggigil, mukanya yang merah itu mulai berkurang warnanya dan tiba-tiba dia muntahkan darah menghitam, juga dari luka di tangan kirinya yang kini menempel pada tangan kanan Beng San keluar darah hitam. 3 kali dia muntahkan darah hitam dan tubuh yang tadinya panas itu berubah dingin sekarang. Matanya yang kemerahan dan liar berubah tenang. Aduh, dingin. Tan Hok yang tadinya kaku tubuhnya itu sekarang dapat melompat mundur. Beng San juga melompat mundur sambil melepaskan tangannya. Mereka kini berdiri berhadapan dalam jarak 3-4 meter, saling pandang. Setelah tangan Fa terlepas dari tangan Beng San, lenyap rasa dingin yang menusuk jantung. Diam-diam Tan Hok merasa terheran-heran, apalagi baru sekarang dia teringat mengapa dirinya bisa berada di situ. Tiba-tiba dia celingukan memandang ke kanan kiri dengan rasa takut karena dia teringat akan ular-ular yang tadinya mengeroyoknya. Melihat bahwa dia berada di sawah, berhadapan dengan seorang bocah bermuka hijau bermata tajam yang mempunyai tangan mengandung hawa dingin luar biasa, Tan Hok kembali memandang Beng San, lalu melirik ke arah lubang kuburan di dekat situ. Adik kecil, kau siapakah? Setan atau manusia? Beng San tertawa, matanya yang tajam itu berkilat-kilat. Hahaha, Tawako, kalau satu di antara kita ini bukan manusia, kiranya kaulah orangnya. Aku manusia biasa, akan tetapi apakah kau bukan siluman? Tan Hok yang mengerti akan ilmu silat tinggi, tadi mendapat kenyataan bahwa anak ini bukanlah anak biasa, tangannya mengandung tenaga yang luar biasa kuatnya. Akan tetapi dia tidak tahu bahwa tenaga inilah yang telah menolong nyawanya, yang mengusir racun hawa panas yang tadinya menyerang tubuhnya akibat gigitan ular Kim Tok Choa. Tentu saja di pihak Beng San sama sekali tidak tahu akan hal ini, jangankan tentang penyembuhan yang tanpa sengaja dia lakukan, bahkan tentang tenaga-tenaga yang berada dalam dirinya saja dia tidak tahu apa artinya. Adik yang aneh, kenapa kau menyangka aku seorang siluman? Kau aneh sekali sih. Aku semenjak kemarin mengubur mayat-mayat orang mati kelaparan yang bergelimpangan di pinggir jalan. Tadi aku mendapatkan kau menggeletak mati di sini, tidak bernapas lagi. Aku menggali lubang untuk menguburmu. Tahu-tahu di dalam lubang kuburan, kau hidup lagi, makan tanah, lalu meloncat dan menyerangku. Dan sekarang, setelah muntah-muntah, kau bicara seperti orang waras. Orang dengan tubuh raksasa seperti kau, bisa mati dan hidup lagi, benar-benar bukan seperti manusia. Mendengar ini, Tan Hok bengong, lalu menjatuhkan diri duduk di atas tanah. Melihat pemuda raksasa itu bengong terlongong mengurut-urut dagu, Beng San juga ikut duduk di depannya. Dua orang ini duduk tak berkata-kata seperti dua buah patung batu. Akhirnya Tan Hok yang menoleh dan bertanya, "Adik yang baik, siapa namamu? Kau anak siapa, murid siapa dan kenapa bisa sampai di sini?" Di berondong pertanyaan-pertanyaan ini Beng San tersenyum nakal, lalu menjawab secara memberondong pula. "Namaku Beng San, bukan anak siapa-siapa, guru-guruku sudah meninggal dan bisa sampai ke sini karena kedua kakiku berjalan." Akan tetapi agaknya Tan Hok tidak melayani sendau gurunya, malah dengar sungguh-sungguh bertanya, "Kau tidak punya orang tua dan guru-gurumu sudah mati. Jadi kau hidup sebatang kara di dunia ini?" Beng San mengangguk. "Sejak dulu aku hidup sebatang kara. Tidak punya tempat tinggal." Beng San menggeleng kepala. Adikku yang baik, sama benar nasib kita." Tan Hok menubruk dan merangkul Beng San sambil menangis. Beng San bingung, lalu karena tidak tahu harus berbuat apa, ia pun ikut-ikut menangis. Dua orang ini bertangis-tangisan di tengah sawah kering kerontang dan tetes-tetesan air mata mereka diisap cepat oleh tanah yang kehausan. "Adik Beng San, aku Tan Hok, baru saja ditinggal mati guruku.
Tan Hok menangis sambil merangkul, dan aku, celaka. Kau terkena racun. Tiba-tiba dia memegang tangan Beng San dan memandang tajam. Mukamu kehijauan, badanmu mengeluarkan hawa dingin sekali. Kau terkena hawa pukulan yang mengandung racun dingin, celaka. Beng San tersenyum. Tidak, Tan Tawako kakak Tan. Aku tidak apa-apa, betulkah? Kau tidak merasa sakit? Tidak, aneh, kukira kau terkena racun, semacam racun ular atau... Tiba-tiba dia melompat dan mukanya berubah. Ular, sekarang aku ingat. Bocah siluman ular itu yang melukaiku. Dia harus dibunuh. Celaka para petani malang itu. Beng San benar-benar tidak mengerti dan terheran-heran melihat sikap raksasa yang berubah-ubah dan aneh ini. Siluman ular, di mana dia? Dia seorang anak sebaya denganmu. Aku sedang memimpin para petani yang kelaparan untuk minta bantuan makanan dari hartawan kue yang kaya raya. Akan tetapi para petani malah diserang oleh kaki tangannya. Aku membantu dan muncullah siluman ular, mendatangkan ratusan ekor ular mengeroyok para petani, banyak yang mati. Aku menyerang dan, aku terluka oleh seekor ular kuning emas. Hayo, kita harus pergi ke sana. Aku harus bunuh siluman itu. Ratusan ekor ular, menakutkan sekali. Beng San bergidik dan kelihatan ngeri, lalu memandang ke kanan kiri, takut kalau ratusan ekor ular itu datang ke situ. Jangan takut, ada aku di sini. Aku hapus basmi ular-ular itu dan silumannya. Hayo, adik Beng San, kau ikut atau tidak? Tan Hok berdiri. Kalau kau takut, kau tinggal saja di sini, aku harus segera kembali ke dusun itu. Tan Hok sudah mulai lari. Nanti dulu, Tawako, aku ikut. Beng San segera mengambil 2 batang ranting yang tadi dia gunakan untuk menggali tanah, lalu ikut berlari di belakang Tan Hok. Karena amat bernafsu untuk segera kembali ke dusun membantu para petani yang dikeroyok ular, Tan Hok mengerahkan kepandaiannya dan berlari cepat sekali, sampai lupa bahwa di belakangnya ada Beng San, lupa bahwa kalau dia berlari secepat itu tentulah seorang anak kecil seperti Beng San akan tertinggal jauh. Setelah berlari sampai di luar dusun barulah dia teringat dan cepat dia menengok. Alangkah herannya melihat anak itu berlari-lari kecil, seenaknya saja tapi masih berada di belakangnya. Tentu saja, bukankah kau mengajakku? Tan Hok penuh ketegangan akan bertemu dengan siluman ular, maka dia kurang memperhatikan Beng San dan terus melanjutkan larinya memasuki dusun menuju ke gedung tempat tinggal Kui Wangwei. Di depan gedung Kui Wangwei para tukang pukul sedang duduk dan sibuk membicarakan amukan para petani yang dibantu pemuda raksasa. Tentu saja mereka menjadi amat kaget ketika melihat pemuda raksasa yang kemarin telah dilukai dan diusir pergi oleh Giam Kongcu, itu kini tiba-tiba muncul di depan mereka bersama seorang anak laki-laki bermuka hijau. Anjing-anjing keparat, hayo lekas suruh keluar Kui Wangwei dan siluman ular itu. Tan Hok memaki sambil memegang 2 orang tukang pukul dan sekali lempar 2 orang itu jatuh bergulingan 3 meter lebih jauhnya. Yang lain-lain cepat mencabut senjata dan sebagian melapor ke dalam. Sementara itu, ketika melihat para tukang pukul mencabut senjata, Tan Hok sudah bangkit amarahnya. Di mana paman-paman tani semua? Kalian bunuh? Ya, awas, rasakan pembalasanku. Tan Hok lalu mengamuk, menerjang para tukang pukul yang kini hanya membela diri, tidak berani menyerang karena maklum akan kelihayan Tan Hok. Sebentar saja Tan Hok sudah dikeroyok belasan orang tukang pukul dan di dalam gedung terdengar ramai-ramai karena semua orang tidak tahu bahwa pemuda raksasa itu telah datang lagi mengamuk. Mendadak terdengar tiupan suara suling yang melengking. Suling yang ditiup oleh Giam Qin, melengking tinggi dan mengalun dengan irama yang amat luar biasa. Tan Hok berdebar jantungnya, maklum apa artinya tiupan suling itu. Betul saja dugaannya, tak lama kemudian terdengar bunyi mendesis-desis dan banyak sekali ular menggeleser datang. Tan Hok biarpun tidak begitu cerdik, namun karena dia merasa jijik juga melihat banyak ular, lalu berkelahi dengan menyerbu ke tengah-tengah para tukang pukul. Perbuatannya ini bukan berdasarkan kecerdikan, melainkan karena takut kepada ular-ular itu akan tetapi untung baginya. Giam Qin bingung untuk memimpin ular-ularnya karena bagaimana ular-ularnya itu bisa disuruh menyerang seorang saja yang berada di tengah-tengah dan dikurung para tukang pukul. Baiknya setelah terjadi keributan, yaitu serbuan para petani, Kui Wangwei mendatangkan lebih banyak tukang pukul yang pandai sehingga untuk sementara amukan Tai Hok dapat dibendung.